Namun sebelumnya saya pengen sapa dulu narasumber kita ini, Syekh Mustafa Nahwardaya. Assalamualaikum Syekh Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ustadz Mustafa sebagai pegiat sosial, Alhamdulillah hari ini sudah bergabung. Terima kasih. Nanti kita akan banyak sharing. Namun sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Dan juga Ibu Dokter Yanti Maharani yang sudah siap juga di ujung Zoom sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai nih, saya jadi sedikit bernostalgia ya dengan Raihan. Jadi tahun 1999 itu pertama kali Raihan datang ke Indonesia itu, alhamdulillah saya jadi promotornya. Saya nggak berpikir bisnis pada waktu itu sih. Salah juga kali ya. Saya cuma berpikir bagaimana Hmm? penggemar Raihan ini Di dalam sini. Ke bisa atas. mendengarkan nasyid Raihan di Indonesia. Waktu itu karena basis penggemar nasyid ini adalah di kampus-kampus, saya ajak roadshow tuh, mulai dari UI, di Balerung. Balerung meledak sekali, Ustadz Mustafa. Itu Balerung itu 9.000 penonton, full Ah, gitu. Full, tidak ada tempat tersisa sekalipun. Kemudian di ITB juga sama, full juga. Kemudian di Jogja juga sama, UGM. Nah, di Airlangga itu tidak terlalu banyak. Tapi tetap waktu itu kita tetap jalankan roadshow-nya. Karena kan kita berpikir bukan keuntungan gitu ya. Berpikir syiar, berpikir dakwah. Akhirnya ya saya pikir jalankan saja. Nah, dari mulai saat itulah kemudian Rehan sering tampil. Ya memang waktu itu saya nggak berpikir bisnis ya. Harusnya kalau saya berpikir bisnis, saya pegang aja terus tuh. Lumayan juga sebenarnya ya. Jadi promotor bisa menghasilkan. Jadi mungkin karena terlalu kental dengan dakwah dan sosialnya, terkadang hal-hal yang berbau bisnis itu tampak tapi kalah gitu loh. Kalah dorongannya dengan hal-hal yang berbau dakwah dan sosial. Nah, lagu yang kita bawa didengarkan tadi di awal, mungkin kalau yang baru bergabung, tadi sempat diputarkan lagu Demi Masa. Bapak, ada nggak yang tahu lagu Demi Masa di sini? Ya, coba kalau yang tahu boleh di chat, saya tahu gitu. Ternyata saya tuh masih hafal satu album, Ustaz. Masya Allah. Wah, wah. Dulu waktu itu Dokter Yanti masih apa ya, SMP atau SMA itu? SMA, Ustaz. Saya ikut Rohis ya. Oh, Masya Allah. kalau saya Mas Agus, Ya, saya tuh lebih lebih suka lagu yang iman itu tak bisa diwarisi. Itu Oh ah, iya, Raihan betul. juga. iman adalah Nah, itu Raihan juga kan? ya betul. Ya itu ya sama lagunya. Oh, itu Ini kayaknya, ah, Ustadz, kita itu sampai episode 100, semua nasid bakal kebahas semua ini. Ya, jadi enggak, saya hanya ingin begini. Sebenarnya saya punya ide kemarin itu. Saya kan setiap tahun ketemu Raihan ya. Kebetulan saya ini langganan setiap tahun tuh diundang jadi speaker di Singapura Muslim Festival, termasuk tahun nanti bulan Februari. Ini Oh pihak iya. pihak Singapura sudah terbuka untuk ngajak kerjasama nih ya untuk membuat di Indonesia. Dan yang kedua, saya pengen lagi ngajak Raihan itu untuk konser. Kira-kira kalau ada Raihan konser setuju nggak ya? Saya Oke pengen tahu banget nih. pokoknya setujunya ini Coba mah. tulis nih, kalau ada yang setuju lagi mau kita ajak untuk keliling konser di Indonesia. Masya Allah. Pasti saya, kolaborasi dong, Gus. iya Kolaborasi pasti. sama Roma Irama gitu biar seru. Aduh, udah beda genre, Benar. Ustadz. Beda. Iya, jadi gini, yang sekarang dulu suka dengan lagu Raihan, ini banyak ya di perusahaan-perusahaan ataupun ini sudah menempati posisi-posisi yang bagus nih. Jadi sebenarnya kalau untuk diajak untuk sponsor kayaknya lebih mudah. Kedua, kan terdapat lack of generation ini, Ustaz Mustafa, di mana anak-anak sekarang itu nggak tahu tentang nasyid. Nah, saya yakin orang tua atau bahkan sekarang ada yang sudah punya cucunya gitu ya ingin memperkenalkan. Ya minimal begitu datang ke sana bersalin ngomonglah sama anaknya atau sama cucunya loh. Dulu ibu ini paling senang lagu ini nih. Ya mungkin dulu juga awal-awal sebagai aktivis itu kenal sama ayah kamu tuh pas saat ini nih. Wah, ya ada sedikit bernostalgia, Masya Allah. Tuh boleh, setuju. Masya Allah, boleh ya saya akan coba nanti berkolaborasi. Ya, saya sudah mendapat lisensinya untuk mengadakan konser di Indonesia. Jadi langsung dari Raihan. Beliau malah nanyain melulu tuh, kapan dong Gus kita lagi nih balik nih ke Indonesia supaya bikin konser lah, gitu ceritanya. Bayang, bayang bagaimana bahasanya itu.
Iya, alhamdulillah. Insya Allah nanti bulan Februari saya ketemu lagi sama beliau di Singapore Muslim Festival. Dan hari ini ya kita akan ngobrol-ngobrol santai ya dengan tema tidak berdamai dengan penyakit. Nah, ini saya kira luar biasa. Kenapa tadi juga kita membuat nasyid itu kan? Karena kita ingin mengingatkan gitu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Masya Allah. Gimana ya kata orang bilang tuh ngeresep banget gitu loh. Mhm. Baik. Nah, tentu kita di sini punya pengalaman ya ataupun kita punya sikap bagaimana sebenarnya menyikapi ya tidak berdamai dengan penyakit. Jadi sebelum Ustaz Mustafa cerita menjelaskan ya Bu Dokter, saya punya teman Erwin. Nah, kebetulan teman di Senada nih, Erwin Senada. Dia sempat waktu itu jatuh dari motor online ya, jatuh. Kemudian tulang belakangnya itu patah, dokter. Nah, terus ada yang lebih parahnya lagi, tulang pahanya itu patah di dalam, retak gitu. Akhirnya itu dibungkus. Nah, yang lebih bahaya lagi ternyata tulang di dalam itu jadi apa sih namanya, rusak gitu dan membusuk. Jadi pahanya itu dari bolong kecil sampai segini-gini. Ya Allah. Setahun beliau itu di em, apa tidak beranjak dari tempat tidur dan bahkan dokter sudah memvonis kalau kayak gini nih walaupun tidak ngomong ke dia ya sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa pulih yang ada dia lumpuh tapi gimana biar gimana pun Allah itu punya kuasa ya dia berdamai dengan penyakit kemudian dia berdialog dengan sakitnya dan satu lagi nah ini nih dokter Yanti dia menggunakan sistem pengobatan dengan menggunakan herbal. Hmm. Jadi lukanya itu yang bolong besar banget sampai tulangnya dalamnya kelihatan, itu sama dia setiap hari dioleskan dengan madu dan madunya madu yang ada di biasa tuh madu itu. Dan alhamdulillah yang tadinya lubang yang besar itu merapat, merapat, merapat dan akhirnya menutup. Tidak ada lagi kelihatan. Itu setiap hari diolesi madu selama beberapa bulan dan biayanya tentu tidak tidak mahal dengan mengolesi madu seperti itu. Dan ini adalah saya pikir suatu hal yang miracle. Ya, alhamdulillah dia sekarang bisa pulih lagi, ya, bisa sehat lagi dan sekarang sering saya ajak untuk sama-sama kita ngisi di pelatihan-pelatihan ketika saya ngasih-ngasih pelatihan. Insya Jadi Allah. itu sekilas nanti mungkin kalau dengan dokter akan kita kaitkan juga tuh. Ternyata khasiat madu bisa menutupi ya luka luka fisik atau kalau luka batin gitu. Dengan madu bisa sembuh gak ya? Baiklah. Gimana Ustadz Mustafa? Hari ini kita mengangkat tema kita ya tentang ini nih, bagaimana berdamai dengan penyakit. Apa Anda punya pengalaman khusus gitu dengan hal yang seperti ini? Tapi Masya kita Allah. perkenalkan terlebih dahulu Ustadz. Oh Ustadz ya, Mustafa ini gerakannya, Masya Allah. Orang siapa sih yang nggak kenal, ya kan? Nah, makanya ya. kita coba ini kan dulu, Ustadz Mustafa, Ustadz Edward. Kalau saya sih sama beliau sudah kenal lama ya. Oh iya, pastinya ya. Sejak aktif dulu bersama dengan Pak Bang Din Samsudin, ya, beliau ini memang berangkat dari seorang jurnalis, ya, kemudian masuk ke dunia politik, ya, lebih dikenal, ya, beliau ini, ya, beliau juga di sebagai seorang latar belakang hukum, ya, artinya sebagai seorang jurnalis, beliau sangat kritis dengan keadaan, ya, apalagi sekarang gitu ya, ketika bicara mengenai politik, mengenai hukum, beliau adalah orang yang salah satu orang yang sangat lantang suaranya, gitu. Di Indonesia ini sudah kita ketahui lah masyarakat siapa beliau dengan sepak terjangnya, ya, sebagai ya seorang pegiat. Di sini sih memang disampaikan hanya pegiat dakwah ini, ya, tidak lebih dengan yang lainnya. Silakan, Ya, Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Dulu saya ketika lingkungan kecil saya di Klaten, saya dari kampung ya. Lingkungan kami itu hampir 99% itu merah. Jangan bilang PKI ya. Jadi agama itu menjadi isu utama tahun-tahun 60, 65, 66 sampai meninggalnya Pak Karno.
Jadi memang betul-betul saya itu dari kampung. Saya sama Agus paling lebih duluan masuk Jakarta ya, saya baru tahun 2000. Tapi tahun 96 sampai 2007 saya masih menjadi karyawannya Pak Dahlan Iskan di Grapena Surabaya. Jadi ya pengalaman kami memang kemana-mana, tugas kami adalah untuk meliput perang. Oleh karena itu kami biasanya banyak ke Timur Tengah, dulu nggak ada masalah. Ya, Suriah, terus Palestina, itu aman-aman saja kita masuk keluar masuk melalui jalur tikus. Tapi kalau kalau sejak tahun 2015 itu menjadi masalah, banyak masalah. Karena saat itu lagi rame-ramenya ISIS ya. Nah, salah satu negara yang kami kunjungin itu adalah negara yang paling dikenal banyak jamunya, Cina dan Taipei lah gitu. Nah, sebelum itu saya sebenarnya nggak tahu ya herbal itu apa, karena kebiasaan kita adalah mengkonsumsi obat kimia. Tapi ketika suatu saat itu saya menemukan satu herbal yang mana tiba-tiba herbal ini menyembuhkan dengan cepat penyakit saya. Jadi saya tuh nggak tahu penyakit saya itu apa. Sepak bola di situ Bondo di situ Bondo itu ada semacam acara waktu kuliah sepak bola. Tiba-tiba kaki saya jempol kanan itu bengkak. Orang kamu mengatakan ini disantet Pak. Kalau jempol sampai bengkak seperti ini disantet. Ada orang tua bilang ini harus dibawa ke sangkal putung, mungkin ini patah dalamnya gitu kan. Pak Lurah itu iseng-iseng coba dibawa ke sangkal putung. Apa sangkal putung itu, pertanyaan saya. Belum pernah dengar juga saya. Ternyata itu adalah spesialis ya untuk mengobati tulang-tulang yang patah, retak apa gitu. Teman saya nggak tahu gimana cara orang kampung mengobati saya yang dugaan awal adalah sangkal putu apa namanya itu tulang bermasalah. Oh ternyata sampai di sana dicarikan sembako, bukan sembako, tembakau, sorry, tembakau yang sudah tua, lalu dicelupkan ke cairan apa entah gitu, lalu ditempelkan di jempol kanan kaki, lalu ditarik sekeras-kerasnya. Dia bilang, gimana dek, enak rasanya? Enak, saya bilang gitu, takutnya dia tersinggung, enak gitu. Tapi rupanya setelah dari cangkal putung itu, saya stres itu karena kakinya bukan bertambah sembuh, tetapi bertambah gede, apa namanya itu bengkaknya. Sehingga kalau sholat, tahiyat akhir awal kan jempolnya ditekuk tuh. Ya. Ternyata sakit luar biasa itu, luar biasa. Karena suatu saat akhirnya saya pulang ke Klaten, ya Klaten dari Surabaya ke Klaten, itu saya baru tahu dari tetangga, oh Kang Mas ini asam urat, gitu. Asam urat. Gitu. Oh. Asam urat. Jadi bukan permasalahan tulangnya retak, tulangnya apa namanya itu dislokasi, bukan. Itu Anda itu adalah asam urat. Nah, padahal kegiatan saya itu sebagai aktivis dakwah dan aktivis media itu kemana-mana, jauh sekali. Kadang-kadang seharian nggak pulang, kadang-kadang seminggu nggak pulang. Itu memang kebanyakan para aktivis itu, kebanyakan ini, saya nggak tahu jumlahnya berapa, rata-rata memiliki penyakit yang menjengkelkan itu. Jadi saya datang ke dokter, kasih tahu, Anda ini pasti banyak jalan kaki, banyak lari, banyak sepak bola, dia bilang. Saya sebenarnya hobi sepak bola, tapi gara-gara saya bengkak di kaki kanan ini, sekarang nggak sepak bola. Saat itu saya pertama kalinya, itu menemukan obat asam urat. Ya, enggak. Tapi sudah nggak ada obat itu, nggak apa-apa saya sebut ya. Namanya Provenit, obat pertama. Dan itu kata-kata dokter di Surabaya mengatakan ini hebat. Anda minum sekarang 3 hari lagi sembuh. Nah itu kata dokter tuh. Tapi kimia dia bilang. Terus ada yang nawarin lagi, jangan minum kimia, minum herbal aja. Kalau belum ada yang kemasan, cari yang aslinya. Ditawarin sebuah merek herbal ini, tapi sudah kemasan. Ya bilang, saya nggak sebut namanya, nanti dikira promosi ya. Kalau ini sehari minum pagi sore sudah bisa jalan kalau Anda lumpuh. Wah, hebat sekali. Coba insya Allah saya coba gitu kan. Wah, itu sebenarnya kata dokter yang disebut asam urat itu tidak berbahaya tapi menjengkelkan, kata dokter. Nah, qadarullah itu minum sekali, pagi minum, sore minum, langsung bisa jalan. Padahal saat itu lumpuh karena asam urat. Kampung saya, jamaah sekalian, itu bapak saya adalah petani emping, petani belinjo. Jadi kalau dulu TVRI kita nonton film TVRI berita itu sambil ngemil itu, apa namanya, belinjo sama emping. Rupanya dari SD saya sebenarnya sudah ada gejala tanda-tanda bahwa itu asam urat. Ternyata baru tahu itu setelah kuliah, baru tahu kalau itu asam urat. Nah, saya sempat bertanya di hati saya, apakah kalau herbal ini dengan secepat ini menyembuhkan saya, apa nggak berbahaya? Ini pertanyaan awal yang saya pertanyakan ke teman-teman ya. Ternyata banyak yang berkata, oh bahaya itu, jangan minum herbal.
itu kalau cepat menyembuhkan malah berbahaya, lebih bagus kimia. Kenapa kimia? Sembuhnya pelan-pelan. Jadi kamu bisa lumpuh, seminggu baru sembuh, pelan-pelan bisa ngerangkak, bisa ngesot, langsung bisa jalan. Perdebatan itulah yang memunculkan kesimpulan saya. Kalau saya bilang ke teman-teman yang pakai kimia, lebih bagus sembuh dulu daripada lumpuh nggak bisa jalan karena asam urat. Sembuh dulu pada hari itu, baru mengelola cara makan, sistem masuknya makanan ke tubuh. Daripada Anda seminggu, 2 minggu nggak bisa jalan, nggak bisa bekerja, nggak bisa beraktivitas, sembuh dulu dengan herbal. Tapi rupanya setelah saya pindah ke ibu kota, saya banyak kenal tokoh-tokoh besar itu, saya iseng-iseng nanya, Ustadz itu kan banyak aktivitas ke luar negeri, ke luar kota, setiap hari 24 jam, bahkan tokoh muslim terbesar ini saya kenal semua ya, sejak tahun 2007 saya kenal semua. Saya bilang, apa resepnya itu? Saya dikit-dikit lumpuh, dikit-dikit sakit, senu-senu di kaki. Biasanya separuh kalau asam urat itu. Kalau nggak kaki kanan bengkak, ya kaki kirinya. Kalau rematik, kata yang sudah pada parah sakitnya itu, kalau rematik dua-duanya Pak Mustafa gitu. Kalau kanan kiri bengkak, berarti itu rematik kakaknya, dia bilang. Anda senu-senunya di bawah, hanya separuh aja. Oh, itu namanya asam urat. Nah, tokoh-tokoh ini rupanya membuka rahasia. Nih, tapi jangan ngomong-ngomong orang ya. Tunjukkanlah herbal itu. Kenapa nggak tunjukkan orang? Karena ini banyak dipalsu. Jadi kalau kau akan membantu temanmu sakit asam urat yang sudah parah, kau beliin, lalu kau berikan supaya itu original jamunya. Sebab kalau beli online, kata beliau-beliau ini, biasanya pasti palsu, dipalsu. Nah, akhirnya ikut-ikutan. Jadi, walah ternyata itu aktivis-aktivis besar, aktivis agama, penceramah. Mungkin Bapak Ibu lihat yang di TV-TV itu yang sudah sepuh-sepuh, atau yang seumuran saya, rata-rata membawa di kantongnya itu herbal yang seperti yang saya pakai. Inisial X dan inisial W. Jadi, saya baru yakin. Lah, kalau menyebarkan informasi ini, itu kadang-kadang orang malu mengakui, misalkan nih, saya sudah membuktikan herbal ini bagus. Hanya sehari 2 hari langsung kita bisa kerja lagi. Gitu. Tapi setelah itu kita harus mengatur pola makan ya, nggak terus membawa herbal itu. Ada seseorang di sholat Jumat di masjid saya di Bintaro ya, pakai kursi roda, yang antar anaknya. Yang diantar yang kursi roda ini bapaknya. Udah lemes badannya itu, sudah nggak ada semangat-semangat, tapi dia wajib ke masjid. Jadi Jumat itu saya tanya bapaknya, Bapak mohon maaf sakit apa? Saya lihat kaki sebelahnya bengkak tuh, merah tuh. Saya lihat itu sebelah kanan. Kata bapak, enggak itu kesleo, dia bilang. Kesleo gitu. Ya, kemudian anaknya saya tanya bawa kursi roda, itu ayah anda sakit apa? Itu loh kebanyakan makan mente itu, mente jambu, mente pucuknya itu loh Pak, biji mente. Memang dia senang banget. Apalagi yang disenangi? Belinjo, apalagi? Nah, dia ngomong, udah ke dokter, dibilangin bapakmu ini mengidap penyakit asam urat karena jempol itu singkatan. Jeroan, apalagi ya, E-nya itu apa gitu, terakhir lemak gitu. Saya lupa singkatannya itu. Ya. Oh, Jeroan, apa itu namanya? Jeroan, melinjo, empeng, yang terus P-nya P-nya itu apa? Aduh lupa saya. Singkatannya jempol itu. ya. Jempol terakhir lemak. Nah, terus setelah itu berkali-kali menerima kasus seperti itu, orang Jumatan nggak bisa jalan, pakai kursi roda. Kalau saya tanya nggak ngaku, tapi saya tanya nganter, dia asam urat. Rupanya rata-rata mereka pada malu untuk mengaku bahwa dia itu asam urat. Orang kaya kok asam urat, gitu. Kira-kira gitulah. Penyakitnya kan penyakit sepele gitu kan. Gitu. Akhirnya singkat cerita, kasus seperti ini banyak, dan saya kasih jamu ini, herbal ini, hari Jumat. Saya bilang Jumat depan nggak usah pakai kursi roda mas. Coba. Berarti hampir 20 lebih saya ngalami seperti itu, dan mereka alhamdulillah sembuh. Berarti herbal ini menurut saya ya, ini lebih hebat dari kimia, karena kimia membutuhkan waktu 10 hari, kadang sebulan baru bisa jalan. Ini 1 hari 2 hari. Prinsip saya, kalau orang nggak suka, ya yang penting kita harus jalan dulu, baru mengubah pola makan, mengubah cara hidup. Karena orang kayak saya, Pak Agus, dan ustadz-ustadz yang lain itu, kalau keluar rumah diundang orang, kita nggak bisa ngatur makan yang sesuai dengan penyakit kita. Misalkan kita diundang ceramah, diundang di TV, diundang di mana, ya makanannya ikut mereka. Dan kita kalau menolak itu tidak enak, tidak elok. Akhirnya makan ya
bebas di luar rumah. Kalau di rumah itu ya karena ada istri, makannya itu tertib gitu. Begitu keluar rumah, ketemu teman-teman, udah makan apa itu namanya, makan buntut ya kan, makan kikil, makan kambing kambing Du- muda, Duren, semuanya dilalap. durian. Durian ya kan, durian. Lah repotnya karena kita saking hafalnya, kita kalau misalkan nih ingin ngira-ngira nih supaya nanti nggak sakit gitu kan, kita minum dulu di rumah. Jadi Hmm. ketika kita makan, ya kita istilahnya itu ada tamengnya, kayak gitu. Itu pengalaman kecil ya, pengalaman kecil. Nah, suatu saat, ini belum masuk ke materi ya, masih pembuka nih. Ya. Suatu saat saya ada tugas ke Hmm. Uyghur ya, untuk menjadi penyusup. Nah, justru terus terang aja ya, penyusup untuk ngambil gambar, suara, video, audio untuk mengetahui gimana sih Uyghur itu di Xinjiang sana, Cina. Kemudian untuk masuk Uyghur, saya harus belajar bahasa Cina dulu di Taiwan. Ada sekolah khusus di sana. Jadi setahun saya belajar sastra Cina, bahasa Cina di Taiwan, di Taipei. Lalu nanti pada suatu saat saya akan masuk ke Uyghur bersama teman-teman sedunia yang mereka adalah jurnalis-jurnalis perang Muslim. Lah, rupanya saya kehabisan ini tadi, Herbal itu. jamu herbal tadi. Saya nyuruh istri ngirim dari Bali, ternyata disita, nggak boleh mengirim obat-obatan kayak gini gitu. Nggak sampailah ke saya, tapi di kantongan saya ada 11.000 triliun, 14.000. Di kantong saya ada satu obat, apa itu, jamu tadi masih satu. Pikiran saya, oke lah, saya akan karena di situ ada kampung herbal yang luar biasa besarnya, saya tanya, punya ini enggak? Tapi bahasa Cina ya, punya ini enggak? Seperti ini. Nah, dia bawa ke labnya, laboratorium. Rupanya dia bilang ini, apakah Anda bisa menyediakan ingredient atau isi dari kotak ini sebulan 2 kontainer? Kagetlah saya. Saya nggak tahu bisnis, tiba-tiba orang bosnya yang di kampung herbal itu terkagum-kagum dengan herbal yang saya bawa itu. Nah, singkat cerita saya pulang. Saya pulang karena obat saya habis. Pulang, saya datangi pabrik itu di Semarang sono. Rupanya pemilik pabrik herbal ini ngomong, Pak Mus, jangankan ngirim ke Cina, Taiwan, saya melayani Jawa saja nggak sanggup, nggak sanggup. Ini benar, iya benar. Dan saya yakin percaya pada dia karena betul-betul memang itu hebat herbal ini. Ya pokoknya itu saya lupakan dulu. Nah lama-lama ya udahlah. Karena kita itu orang yang jalan-jalan tiap hari, resiko sakit itu pasti ada. Karena manusia itu pasti pernah sakit. Mana ada manusia yang nggak pernah sakit? Semua pernah sakit kan? Kecuali Aku sudah Firaun. berapa kali itu? Firaun, Ustaz. Hah? Oh, Sejarah Firaun. Firaun itu sejarah berdasarkan literasi itu dibuat sehat terus, nggak pernah sakit ya. Nah, tapi dia dugaannya dalam sebuah literasi juga Hmm. ada kelainan, ada kelainan-kelainan es itu, Oh iya iya sehingga iya. istrinya Tidak disentuh Asia ya. itu eh, Iya, tidak tersentuh istrinya. tidak tersentuh karena Firaun itu tidak ada, mohon maaf ya, ini ngomong lain, tidak ada bid'ahi karena dia ada kelainan. Maka Asia itu nggak pernah tersentuh oleh Firaun. Masya Allah. Maka Allah ketika jaga itu. Asia berarti ya Allah Allah yang jaga jaga betul itu. itu. Gitu. Dan indahnya Islam itu, meskipun semua orang pernah sakit, tapi Allah menjamin, Rasulullah menjamin bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kan Ya, ya. gitu. Ikul dawa faida usiba dawa uddai baro abidillah azza wa jalla. Jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Apabila obat itu cocok, insya Allah sembuh. Ini kan hadis ya. Ya. Artinya kita menerima sakit, pasrah sebenarnya. Tapi kalau pasrah saja, dan kita tidak ada ikhtiar untuk mencari obatnya, nah itu kesalahan kita. Maka meskipun kita sakit, pasti sakit. Tapi kita harus berikhtiar, berusaha untuk melawannya. Istilahnya apa? Jangan pasrah, jangan menerima begitu saja. Jadi kita tidak boleh berdamai dengan penyakit. Itu aja intinya kan, tadi Mas Agus itu. Lah kok tadi saya usul lagunya si Raihan kolaborasi sama Roma Irama, karena Roma Irama juga bikin lagu latarnya soal 5 perkara ini, ya kan? Tapi dia istilahnya Hmm. jaga 5 perkara, jaga 5 perkara.
Itu ada lagunya, cuma saya lupa. Nanti kalau ketemu saya minta lagunya. Nah, jadi lagu itu viral tentang penyakit. Dan bagi kayak saya yang pernah sakit bertahun-tahun, bagi bapak ibu, ya nggak perlu, karena Allah sudah menjaga bahwa setiap orang yang sakit dan Allah membuat penyakit itu bersama obatnya. Maka kalau di kampung-kampung dulu Pak, kalau kita makan isi misalkan yang berbahaya, saya waktu itu belum tahu makan blinjo itu dengan kemudian sama kulitnya, pete dengan kulitnya, singkol dengan kulitnya, kulit Oke. kulit yang hijau itu ya, bukan membran ya. Nah, kata orang-orang Jawa, itulah Allah menciptakan barang yang enak berbahaya, tapi juga ada obatnya. Tapi manusia yang belum tahu ya tidak tahu. Yang sudah tahu, oh kenapa kok itu ada orang makan jengkol, makan pete, kok sama kulitnya juga? Nah, rupanya itu ada satu sebagai makanan yang berbahaya, dua sebagai cadangan obatnya. Itu orang tua dulu. Bahkan orang tua saya pernah mengatakan, Tova, nanti kalau saya sudah tidak ada, saya pesan dua hal. Apa Bapak? Dia katakan hindari dua bangunan. Apa? Satu adalah rumah sakit, dua adalah kantor polisi. Saya waktu itu nggak tahu maksudnya. Waktu beliau mengatakan itu, saya tuh nggak ngerti apa maksudnya suruh menghindari dua gedung itu. Sekarang baru tahu bahwa kalau kita masuk ke dua gedung itu, semua pakai duit. Semua serba mahal. Dan rupanya bapak saya dari dulu sudah mengingatkan meskipun di kampung, hindari kantor polisi, dari rumah sakit. Jadi begitu, ini bukan menyinggung rumah sakit ya, tapi faktanya begitu. Kalau kita nggak punya duit, ya kita sekarang rata-rata udah pasrah aja mati. Nggak punya duit kok, kita kalau masuk rumah sakit kan dimintain DP. Kalau nggak bawa DP, nggak bayar DP, mana bisa kita masuk rumah sakit di ruang ICU? Ya. Kan gitu. Nah sayangnya kita itu sering terlambat. Nah, pengalaman kedua, ini cerita pengalaman belum pengajian ini. Ya, silakan. Saya tahun 2015 itu ngisi kajian di Jogokarian. Tahun 2015 ya. Saya dari Jogokarian, tiba-tiba bibir pecah, nggak bisa ngomong, kok seperti seret, kok saya nggak bisa bicara lagi, padahal baru 2 jam bicara, kok nggak bisa, hilang, seperti olinya di mulut ini habis, di tenggorokan, dilarikan salah saya ke PKU Muhammadiyah, disuntik, terus disuruh pulang ke Bintaro, pulang, tapi besok pagi saya harus ceramah lagi di Bandung, jadi karena nggak bisa diganti orang, saya akhirnya jalan langsung acara nyambung ke sebuah hotel di Bandung. Nah, dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung, saya naik apa? Naik kereta api. Karena haus, ini masih pecah ini. Waktu itu, saya tanya ke bagian restorasi, Mas ada minuman yang enak nggak Mas? Saya nggak tahu itu penyakit apa waktu itu. Dia bilang, Ustadz kalau mau minum ini saya sediain 15 merek. Ada Coca-Cola, ada Sprite, ada Fanta, ada Pocari Sweat, ada teh botol sosro, teh botol apalagi itu 15 merek. Dicoba aja mana yang cocok gitu. Karena kita nggak tahu saya pecah bibir itu penyakit apa, saya minum aja itu satu-satu sampai Bandung habis. 15 botol itu. Saya bayar dah habis kan. Sampai di kamar hotel, saya masih pesan 2 lagi karena haus. Karena nggak ada minum lagi. Apa itu Pocari yang 1,5 liter. Pesan 2 botol. Karena besok pagi ceramah jam 7 di kampus kan. Ya sudah, 2 botol habis sampai pagi. Saya sempat ceramah 2 jam, tiba-tiba hilang suaranya, tenggorokan nggak bisa dipakai kompromi, akhirnya saya pulang. Kebetulan saya kenal beberapa dirut rumah sakit, saya telepon. Saya masih bisa nelponin di Bandung ini. Tapi setelah itu kira-kira setengah jam nggak bisa. Tremor, apa namanya ini? Ya, bergetar. Tremor. Bergetar. Nah, tinggal ya itu sopir saya akhirnya nelpon, saya suruh nelpon. Namanya Bu Luki Azizah di rumah sakit JMC itu. Kawan dekat saya. Kamu nggak usah cerita, langsung pulang, langsung ke sini. Padahal tadi sebelumnya sudah WA di rumah sakit Pondok Kopi. Katanya, enggak, langsung ke sini. Kamu parah itu. Yang gitu. Nah, itu di perjalanan dari Bandung ke JMC dalam kondisi tremor, terkencing, ya, kencingnya itu nggak tertahan, sampai ICU, langsung pakai obat-obat, tensi apalah, pokoknya alat-alat untuk mendeteksi. Ini penyakit apa. Tapi yang pertama yang
yang dicek adalah gula dan tensi. Hmm. Saya baru tahu istilah-istilah itu waktu di JMJ itu. Ini alat-alat nggak bisa membaca, Ustadz gimana ini? Saya bilangnya itu. Alat-alat kami nggak bisa membaca gula darah. Gitu. Kalau tensi bisa, gula darah nggak terbaca. Ini alat kita itu yang bisa membaca sampai 1.500 bisa. Ini kok nggak kebaca, ini error alatnya atau bapaknya yang error gitu. Rupanya entah gimana caranya dia pinjam alat, kebacalah kadar gula saya itu berapa coba? 2.300. Ya Allah. Bayangkan, 2.300 belum pernah ada di Asia. Di Beneran, Eropa, Ustaz? 2.300 beneran. 2.300 Allah. ada suratnya. Jadi saat itu beberapa wartawan di Barat ingin meneliti kenapa Bapak ini kok bisa hidup. Sesuai dengan pertanyaan Bu Luki. Dirutnya itu waktu lihat saya di ICU ngomong, kamu ini siapa kok nggak mati? Di sini 800 sudah mati pasti kalau di sini. Kan kita udah deket ngomongnya biasa kayak gitu. Saya masih bisa ngomong, saya Mustafa, Bu. Bukan, maksud saya kamu itu kok bisa begini, gimana kamu makan apa, minum apa? Jangan-jangan katanya dukun, ada kayak gitu macam-macam guyonannya itu. 2.300. 2.300. Ada beberapa peneliti dari Amerika ingin meneliti, saya nggak mau. Nanti akan saya tulis sendiri kisah ini. Nah, seperti itu. Saya baru tahu kalau itu adalah gula. Saya nggak gula. Akhirnya 10 hari saya opnam. Oke lama jadi cerita panjang-panjang, padahal ngomong kesehatan aja ya. Ini Nggak lama apa-apa. ceritanya, Ustadz. Ini kan Lama. sharingnya kita sambil menikmati nih, gitu. Oke, nanti. Iya. Jadi saat itu saya 10 hari opname, dan hari itu ada peristiwa besar. Tanggal 4-nya saya masuk tanggal 2, masuk rumah sakit tanggal 2, tanggal 4 ada 4 November seperti bulan ini. Tanggal 4 ada peristiwa besar di Balai Kota. Apa itu? Gerakan 411. Waduh. Tapi saya lunglai, nggak bisa jalan-jalan, bisa ngomong tapi nggak bisa jalan karena parahnya tingginya itu. Alhamdulillah dengan puluke itu, dengan ramuan macam-macam termasuk ada herbalnya, saya normal sampai tahun 2023. normal Jadi dia ngasih resep gitu, cuma sehari minum 1. Waktu disuntik pakai apa itu namanya, suntik apa namanya itu namanya, kalau obat, kalau gula itu dokter, insulin. Insulin ya. Saya malah hypo. Maksudnya ketika disuntik itu bukannya standar tapi malah hypo. Hypo itu di bawah standar. Jadi kata dokter, ini malah berbahaya kalau kamu disuntik, udah nggak pakai suntik-suntikan. Pokoknya ini sakit obat, nanti setiap hari tes dengan tes gula itu. Normal alhamdulillah sampai 2023. Andalannya namanya manusia kayak saya itu ada nakal-nakalnya terus gitu kan. Pas 17 Agustus tahun 2023 kumat lagi. Kumat. Gimana kumatnya? Saya dikasih banyak minuman, namanya manusia suka lale ya. Kasih 2 kerat apa itu Fanta merah. Lalu di kompleks saya didirikan namanya grup WA Fanta Merah FM namanya. Semua suka Fanta Merah. Sehari sebelum kejadian, ini tangan ini gini anunya. Ketika kumat itu seperti orang stroke. Nah, sehari kemudian saya kumat lagi karena minum Fanta itu, mohon tidak sebut mereknya ya. Kalau nggak salah 9 atau 10 botol gitu. Tapi sehari setelahnya saya minum lagi ya, itu minuman Jogja itu apa namanya? Jogja suka terkenal itu minuman tradisional. Ronde. Depan rumah ada ronde lewat. Saya bilang ke istri, "Dek, beliin 2." Ini masih nakal ini. Jadi saya tangannya begini, kadang hilang, kadang begini, masih minum 2 mangkok ronde. Ternyata saya itu ambruk di kasur tempat tidur. Pikiran saya kok kayak apa? Blank, hilang semuanya. Bahkan saya pingsan itu, kemudian pikiran saya, saya ini kumat lagi, dan waktu saya melihat ke pintu, ini diperpendek ceritanya, di pintu kamar tidur itu ada saya, ini malaikat maut. Saya bilang gitu, astagfirullah, saya mau mati hari ini. Saya bilang gitu. Karena saya bisa melihat orang, bisa melihat barang, tapi nggak bisa ngeraba. Itu pingsan ya. Jadi matanya bisa kedip-kedip, tapi saya nggak bisa bergerak. Ini makhluk yang gede banget, pakai matanya kelihatan saja, dan bawa ini jarum gede banget. Berarti saya akan mati. Saya udah istighfar aja baca syahadat terus gitu. Tapi kemudian beberapa detik kemudian
Uh, Allahu Akbar. Ternyata ini yang saya kira malaikat maut mau nyambut saya itu adalah terapis dari tetangga. Yang dia memang dari Madinah, pas pulang rumah, dia dikontak istri saya, mau menceritakan ini, dan terapis itu ini nyoblosin pucuk jari 10, ditusukin. Saya lihat darah muncat itu, ternyata itu bukan pembunuhan, bukan pengambilan nyawa, tapi itu terapi dia untuk mengeluarkan darah-darah ini, dan alhamdulillah 5 menit kemudian saya sadar. Sudah saya kapok, saya sudah minum minuman manis begitu, sudah saya selesai, wassalam. Wassalam. Kalaupun ingin lagi, istri bilang dibatasi. Nggak apa-apa dibatasi. Karena kalau nggak, orang orang pengidap gula itu, gula tinggi itu pengennya minum manis terus, dok. Nggak tahu itu gimana gitu. Dan hebatnya Allah itu mengatur sistem tubuh manusia yang punya gula ya. Itu pengen kencing kalau dekat dengan toilet. Hebatnya begitu. Jadi bukan kencing di tiap jalan, tiap hari keluar rumah, enggak. Tapi begitu kita mendekati toilet, kamar mandi, itu rangsangan apa ya, perasaan ingin kencing itu muncul. Nah, itu. Oke, kita sekarang masuk ke anu lah. Banyak tuh kisah-kisah kayak gitu. Yang pasti agama kita itu ya menempatkan kesehatan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Bahkan Rasul mencontohkan sendiri, menasihati para sahabat untuk hidup dalam kondisi sehat. Banyak hadis, baik itu hadis asli maupun palsu, terkait dengan kesehatan itu, Islam adalah yang paling ujung, paling depan untuk mencontoh hidup sehat. Ya. Jadi hebatnya Rasulullah itu ya kita mulai dari kesehatan gitu. Kalau kita itu rapuh ya, kalau kita itu sakit-sakitan, nggak bisa memimpin perang, nggak bisa maju perang. Jadi harus sehat, harus sehat. Jadi pedoman kesehatan baik fisik maupun mental maupun spiritual itu Islam telah mengajarkan, menunjukkan kepada umatnya sampai hari ini untuk menjadi teladan. Jadi teladan. Bukan langsung rumah sakit enggak, tapi pencegahan terhadap sakit itu sudah dicontohkan. Nah, dan itu banyak poin-poinnya ya, mulai pola hidup sehat yang mencakup pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, kebersihan yang terjaga, dan prinsip itu tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan saja, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi Rasul sudah betul-betul misalkan pola makan, mungkin ini sebelum-sebelumnya sudah pernah disinggung ya, tapi nggak apa-apa saya. Rasulullah bersabda begini, tidaklah anak Adam itu memenuhi suatu wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap saja untuk menegakkan punggungnya. Jadi jika harus makan lebih banyak, maka sepertiga makanan, sepertiga untuk makanan, ini perut kita itu dibagi 3, sepertiga itu untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk napasnya. Hebat Rasulullah itu. Kalau di agama kita, seorang qori itu harus menjaga nafas, karena dalam membaca satu ayat tidak putus dalam satu nafas. Itu penting. Penyanyi, selain gurah, yang perbaiki suara, juga menjaga ini 3 unsur tadi. Kalau terlalu gendut, membaca Al-Quran nggak betah lama. Tapi kalau dia badannya proporsional, nafasnya proporsional, dia bisa satu surat itu satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat satu nafas. Kalau pengaturan itu kalau terawih paling disukai itu. Nah, kalau sholat harus mengikuti anjuran Nabi juga, lihat jamaahnya. Kalau jamnya tua-tua, Al-Baqarah satu nafas dari ayat 1 sampai akhir. Ya kalau Fatihah satu napas ini banyak. Jadi nanti ada yang nanya, ini Ustadz Mustafa di mana ya jadi imam terawihnya gitu loh. Dulu kita kalau kecil kan wajib ya. Kalau masih di pesantren, suruh milih. Saya milih Qori. Kalau milih Ya. Qori, kau nggak boleh terlalu gemuk. Karena itu berakibat pada kekuatan suara untuk mempertahankan dalam satu nafas. Jadi nggak boleh putus gitu. Jadi Qori-Qori itu pasti dia, insya Allah, dia sudah mengatur lah latihan nafas, latihan apa gitu. Islam itu bagus. Maka pola makan sehat itu salah satu ya syarat atau apa ya, tips dari Nabi supaya hidup kita itu sehat.
Ya, ya. Bahkan Nabi juga mengajarkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang alami dan bergizi. Beliau kan sering mengkonsumsi apa namanya? Kurma, madu, susu, minyak zaitun dan seterusnya. Tapi sekarang istilah madu itu jadi negatif dalam kisah-kisah rumah tangga. Jadi madu itu jadi jelek namanya. Awas ya kalau pulang bawa madu kayak gitu Nggak saja itu. tergantung, Ustadz. Ustadz mau Nah, madu asil atau madu murni? Hah? Kalau aslinya itu mad madu ya itu. kalau madu murni nggak apa-apa, gitu. Yang repot kan kalau bawa madu asli. Ya, terus pola setelah selain pola apa tadi makan minum, juga pola tidur. Hmm. Betul-betul Rasulullah itu mencontohkan. Tapi orang seperti saya, aktivis kayak Mas Agus ini susah. Ngomong gampang, tapi susah mempraktekkan. Gimana kalau kita jurnalis zaman dulu, tidur itu dilatih jam 2:30, 3 udah mulai subuh. Tidurnya sebentar, tapi berkualitas. Kalau ajaran Dahlan Iskan dulu ya. Jadi akhirnya sampai sekarang ya Ya. nggak bisa kita tidur jam 1, jam 2 nggak bisa. Karena kebiasaan sejak muda begitu. Akhirnya ada istilah nongkrong, ngopi, ya kan. Padahal Rasul itu mencontohkan bahwa tidur itu harus teratur ya. Misalnya waktu tidur yang ideal itu bagi umat Rasulullah itu ya apa namanya hanya sepertiga aja sebenarnya karena harus tahajud, harus tahajud. Kemudian nanti setelah tahajud nanti kemudian tidur boleh lah sebentar. Kemudian sholat subuh. Kalau zaman sekarang ini Ya. apalagi Gen Z ya mereka terbiasa di depan komputer nggak pernah bisa menuruti aturan Rasulullah. Akhirnya apa? Karena aturan tidur dan apa terjaga itu seharusnya proporsional, tapi zaman sekarang ya sudah semua ditabrak. Jadi yang mungkin bisa tidur dengan proporsional itu mungkin tentara, polisi, dan sebagainya karena dia latihannya begitu. Tapi kalau udah kayak kita kayak Pak Agus itu sudah susah dinasehati. Tahu aja. Justru Kak, kalau saya tidur di mobil biasanya. Jadi kalau Di safari mobil ya. dakwah itu saking penuh, biasa safari dakwah itu kan pagi, siang, malam. Insya Allah nanti mau mulai lagi di Lampung ini. Mulai tanggal 9 sampai 16 sama Ustadz Solmed. Nah, jadi Woi. kesempatan itu tidur itu justru saya manfaatkan juga di kendaraan. Dan saya termasuk orang yang paling gampang tidur dan gampang bangun. Jadi ini Bahkan saya enaknya dengar gitu. nih dari seorang ulama besar itu ganti supir ceritanya. Supir yang lama sakit, ganti supir baru. Supir baru ini Ya. cari muka. Jadi ketika si bos ini tidur, Ustadz ini tidur di belakang, dia masih tetap bertanya, Ustadz, itu hukumnya kita mewarnai rambut apa Ustadz? Ustadz, itu apa namanya, yang subhat itu apa Ustadz? Ini Oh. naik terus. Akhirnya dia pecah juga supirnya karena bilang, saya itu di mobil, pengen tidur. Karena setelah keluar mobil, kita itu aktivitas lagi. Jangan banyak bertanya. Loh kan sama Ustadz, pahala malah diceramain sama supirnya. Jadi tidur ini bagi sebagian orang yang berbeda-beda. Ya, kayak kita, Anda naik mobil, paling tidur ya istirahat. Iya betul. Karena setelah tidur itu kita aktivitas. Semua kayak gitu. Ya, Rasulullah bahkan ya. dalam hadisnya itu mengatur ya eh, cara mendatangi apa sofa. Misalnya kata beliau, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah dahulu. Sebagaimana sebagaimana wudhu untuk sholat, lalu berbaringlah di atas sisi kanan tubuhmu. Ini cara tidur aja Rasulullah itu anu punya ini ya, punya Ya aturannya. aturannya. Yang sekedar habis dari luar coba sepatu langsung tidur gitu. Kayak gitu. Jadi Rasulullah betul-betul mencontohkan ya. Jadi tidak sekedar nggak sekedar apa. Misalkan kenapa Rasulullah itu melarang tidur setelah subuh pagi-pagi. Itu pun juga bukan bukan sahabat yang memutuskan apa. Jadi Nabi itu mendoakan, ya Allah berkailah umatku di waktu pagi mereka. Pagi-pagi didoain dia tidur. Jadi manusia itu nggak tahu diri gitu. Udah didoain Rasulullah, dia ngorok di tempat tidur. Padahal Rasulullah mendoakan kebaikan, mendoakan rezeki dan seterusnya. Jadi ya umat Islam kalau mau jadi umat yang benar ya harus mengikuti kebiasaan Rasulullah ya, mengikuti sunnahnya. Ya, pola-pola kehidupannya yang diajarkan oleh Ya, Rasulullah. dan itu Rasulullah melarang tidur itu kalau berlebihan.
sehari tidur atau 2 hari tidur, pesen sama jam alarmnya itu, nonton 2 hari lagi bunyi Dan supaya saya ada bangun. waktu-waktu tidur juga, Ustaz ya. Kalau dari Hah? asar ke maghrib itu dihindari untuk tidak tidur itu. Yes, tetap harus tidur. Kata Rasul, tidur yang berlebihan dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas dan kurang produktif. Oke, kalau kita tidur dulu, kapan produksinya kan? Istri nganggur, komputernya mati. Jadi tidak ada tanpa motif ya. Nah, dalam Islam ini unsur yang ketiga, menjaga kebersihan dalam Islam, bersih. Hmm. Maka dikatakan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Bahkan kita nggak mau, kita keluar rumah entah tujuannya kemana, tetap wudhu lebih bagus. Mandi, Ya. wudhu. Jadi kalaupun kita, mohon maaf ya, kita meninggal tengah jalan, kita dalam kondisi wudhu. Bahkan para sufi, saya nggak sampai sufi ya, mereka kadang-kadang kalau ibadah itu seperti nggak bisa kita tiru. Bisa kita tiru. Kalau wudhu, dari subuh sampai subuh itu dia belum batal. Jadi menjaga wudhu. Habis mandi wudhu. Nanti mau wudhu lagi subuh berikutnya karena dia betul-betul menjaga kesucian. Tapi kalau kita kan nggak bisa. Dikit-dikit ya Mas Agus, ngelirik sono ngelirik sini, dikit-dikit senggol sana senggol sini, nggak bisa dari subuh ke subuh kita wudhu dengan motifnya menjaga menjaga kebersihan. Kita itu masih yang anu lah, apa kasat mata lah ya. Makanya di Islam sangat populer ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Oleh karena itu orang luar Islam kalau nonton kita jorok-jorok ya, Ya. jorok-jorok di sebuah acara, itu sebenarnya kita malu. Seolah-olah Islam itu tidak bisa menjaga kebersihan. Dulu saya salut waktu 212 di Monas. Itu betul Ya. membalik situasi, membalik dugaan orang. Begitu selesai acara bersih. Ini terlepas dari misi 212 ya, ini waktu acara itu 7 juta masa umat Islam bisa masuk bersih, keluar bersih. Ini luar biasa. Dan itu memang ajaran Rasulullah. Dan itu harus kita jaga ya. Ya, jadi ini juga ada nih, Ustadz. Jadi kenapa dulu orang suka dengan kajian Agim awal-awal ya? Itu karena Ya. memang hal-hal yang kelihatannya sederhana. Kebersihan, kemudian keteraturan. Dulu kita tuh sebelum zaman Agim ya, belum pernah melihat adanya sendal baris. Oh ya, betul Ya, betul. ya. Jadi pertama Ya, kali waktu itu memang betul-betul ada yang menata. Sendal itu pokoknya kalau yang datang keluar sudah menghadap keluar gitu sendalnya. Dan itu ya, sudah ya. ada bagian yang menata untuk penataan sendal ya. Kalau keamanan belum tentu gitu. Karena saya pernah hilang juga di sana sepatu saya gitu. Karena saya pikir Nah, kan, udah pasti ini aja apa sendal aja diatur sedemikian rupa gitu kan. Apalagi ya. kalau saya sudah merasa kalau gitu aman. Ternyata maling itu ada di mana-mana juga Ustaz. Artinya walaupun teratur tapi kesempatan itu kan nggak tahu orang ini punyanya sendal sepatunya siapa. Saya ingat Yang tahun saya awal ingat, tuh yang saya gitu. ingat Hakim itu ngajarkan sederhana sekali. Iya, Luruskan, rapikan, mulai dari yang kecil. Itu luar biasa loh, iya betul. ya kan? Luruskan, rapikan, mulai dari sekarang, atau mulai dari yang kecil. Jadi itu ajaran yang Iya, luar biasa. 3M Nah, Ustaz. kan, 3M eh, mulai dari yang kecil ya kan, mulai ya, dari saat ini dan mulai dari diri sendiri. yes, saya sendiri. Itu Gitu. sangat populer tuh. Iya. Tapi kasus terakhir di Simbolga, nah ini menjadi kritik semua. Hmm. Bagaimana ada orang lagi tidur musafir di situ Ah iya dikepung itu 5 pelaku sampai mati. meninggal meninggal. Itulah masjid itu dibully dari berbagai ruang, dari berbagai media, ya seolah-olah itu masjid tidak bertanggung jawab ada orang mati di situ. Lalu ada klarifikasi dari MUI yang mengatakan masjid tidak salah, masjid ini boleh membebaskan orang tidur di masjid. Tapi ingat masjid itu dibuat bukan sekedar bangunan. Bagaimana dengan keamanan masjid? Bagaimana dengan ketertiban masjid? Itu harus dibentuk unit khusus. Dulu dalam waktu terorisme masih marak, ada saja itu orang naruh apa itu kotak infak. Ternyata kotak infak itu adalah jebakan ya atas nama terorisme. Ramai waktu itu di Sumatera Barat karena nggak dijaga masjidnya. Waktu dikritik ya masjid harus dibuka 24 jam.
Seharusnya itu masjid harus bisa menyediakan tukang atau satpam yang menjaga masjid itu 24 jam. Bukan dibiarkan. Ini yang terjadi di Sibolga adalah masjid agung, masjid gede, ternyata nggak ada keamanannya. Oh, ada pembunuhan di situ nggak ada yang tahu. Ini aneh. Nah, seperti itu. Nah, saya beberapa 2 bulan lalu, itu akhirnya ngumpul bersama teman-teman saya aktivis masjid itu, bikin PT, ini gila-gilaan nih. Padahal orang PT bikin masjid itu tidak populer. Apa untungnya pertama? 2, urusan akhirat, nggak urusan dunia. Tapi saya bilang ini urusan dunia. Masjid itu rata-rata, mohon maaf, orang bisa bikin masjid yang kuat, tapi dia nggak bisa membentuk masjid yang syar'i. Tempat wudhunya kebalik dengan flow-nya, orang masuk ke tempat wudhu, masukin toilet dulu. Akhirnya waktu keluar bahkan orang lain masuk toilet dulu baru wudhu. Jadi kakinya masih kotor, udah nginjak tempat wudhu, diinjak orang lain. Ini soal flow, orang berjalan masuk masjid, mulai dari wudhu, mulai dari mana, keluarnya mana. Bahkan saya waktu penelitian di Bandung, itu lucu lagi. Wudhu di lantai 2. Bayangkan, lantai 2 lantai, wudhu di lantai 2. Ke atas dulu, baru ke bawah. Repot banget. Istiqlal 10 lantai, gimana kalau kita kentut di lantai 10? Harus turun. Karena tempat wudhu di paling bawah. Ya kita menyerahkan pembangunan masjid kepada orang non-muslim, hasilnya kayak gitu. Saya nggak tahu motifnya, filosofinya apa, nggak tahu. Tapi secara toleransi bagus. Wah, masjid untuk umat Islam yang bangun Katolik, wah kayaknya gimana gitu. Tapi belakangan baru ketahuan, walah nggak tahu ini filosofinya masjid gitu, gimana fungsinya apa, manfaatnya apa, ini itu nggak tahu. Baru belakangan ketahuan, aduh ternyata kalau wudhu kita harus turun ke bawah, naik lagi. Lah, gimana itu? Ini otokritik kita. Nah, ayo kembali ke tema. Nah, jadi gini, kita mendekati hari akhir ya. Hari akhir, tua banget. Kita mungkin umur kita itu ya nggak lebih dari 100 ya. Jadi kita sudah pada waktu seusia kita ini, mohon maaf, nggak akan bisa kita cegah yang namanya kematian. Kalau kita mau tahu bagaimana suasana proses hilangnya orang-orang teman sekitar kita, lihatlah grup WA. Biasanya kalau saya ini basisnya itu sekolah. Ada grup kuliah, WA kuliah ya. S1, S2, S3, ada tersendiri. Ada grup SMA, grup SMP, grup SD masih ada. Yang mau saya ceritakan. Kalau kita masukin grup yang kuliah, itu biasanya isinya hal-hal kekinian. Kesuksesan kita, ngobrol macam-macam gosip, perkembangan zaman, rata-rata nama membernya semua hafal luar kepala. Isinya biasanya orang-orang mapan. Ini kalau grup kuliah. Rasakan nanti. Ya. Coba kalau Bapak Ibu punya grup SMA, mulai berubah. Yang dibahas itu apa? Keluarga, anak-anak, mertua, kesuksesan karir. Tapi mulai ada kabar-kabar anggota yang sakit, menikah, dan seterusnya. Mulai ada yang sakit, yang grup SMA. Karena logikanya kalau dari grup kuliah ke SMA, itu lebih tua SMA itu. Grup SMP lebih parah lagi. Isinya mulai apa? Grup SMP kan udah lebih tua lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Isinya kayak gitu. Teman kita, SMP kita dulu, 4 kelas A5, meninggal dunia hari ini. Mulai istilah inna lillahi. Jadi kematian mulai menjemput, aura, ya ketuaan kita itu mulai terasa di grup WA. Nah karena kita ini modern, apalagi grup SD. Kadang isi grupnya itu tinggal 2 orang, 3 orang. Yang lain sudah di bawah tanah. Ini grup SD. Nah, grup TK sudah nggak mungkin ada. Jadi grup SD ini paling tua nih. SD biasanya tetangga kan? Tetangga. Udah pada meninggalin kecuali orang-orang yang beriman kayak Pak Agus ini, rada-rada awet lah umurnya itu. Tapi kebanyakan orang ya kadang-kadang ya ketika umur 40 tahun dalam hadis itu, 40 itu patokannya. Kalau setelah 40 masih nakal, ya nakal selamanya. Tapi kalau 40 baik ya baik selamanya gitu. Kira-kira gitu. Yang SD sudah nggak ada. Nah, kalau semakin ke sini grup mulai aneh. Karena apa? Grupnya itu berdasarkan penyakit. Ada grup ring jantung, disingkat RJ, ring jantung. Terus ada grup lagi diabetes stadium 4, DS4. Saya nemu ini grup kayak gini nih. Tujuan mereka adalah untuk mencari obatnya, jamunya sebenarnya. Coba mereka kan ya itu ingin menemukan satu komunitas. Ada grup asam urat dan rematik, ADR. Ada grup beser-beser, BB. Ada grup korban kekerasan pasangan hidup, KKPH. Kok ada ya? Intinya mereka
ingin mencari teman yang masih hidup, gitu aja. Jadi grup WA ini bisa kita kita pakai sebagai pedoman. Oh, kita udah tua ya, kira-kira gitulah. Nah, pertanyaannya kenapa manusia itu takut dengan sakit? Ada nggak ini yang tidak takut dengan sakit? Wah, saya nggak takut, silakan sakit mati silakan, karena udah takdir. Ada nggak kira-kira? Sehebat-hebat seorang pahlawan, seorang yang kayak Adirai badannya gede, dia tetap takut sakit. Ya. Ujungnya adalah takut mati. Nah, kira gitulah. Mereka cemas nih gimana gitu kan. Nah, ada satu joke ya, ini saya ceritakan. Di rumah sakit itu ada orang operasi perut lah, operasi dalam lah. Setelah selesai operasi, si pasien tanya ke staf rumah sakit, kemana dokter tadi? Anu Pak, dia lagi ke kamar apa gitu. Terus pasien ditanyain, Bapak tadi dioperasi, sudah. Bapak tahu nggak saya Bapak tadi? Ya itu yang operasi saya. Enggak, maksudnya tahu cerita dia enggak gitu. Dia itu suka lupa. Kemarin ada operasi ini ketinggalan apa namanya? Apa tuh kayak putih-putih kasa, ketinggalan kasa di perut. Dia kemarin ngoperasi juga ketinggalan gunting. Alah bismillah aja kata pasien. Saya sudah kok puas kok gitu. Tiba-tiba yang tukang ngoperasi itu datang. Aduh maaf, handphoneku ketinggalan. Masih di dalam perut Bapak itu. Itu keterlaluan banget itu. Itu sudah faktor U, udah Iya, faktor iya, U. iya, iya, Ya, iya. gitulah. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Rasul mengajarkan yang tadi Agus tadi penutup lah ya, udah 1 jam lebih. Sebagai penutup, tadi lagu yang diperdengarkan di awal, ini yang tadi saya sebut Roma Irama membuat lagu itu juga, tapi dengan bahasa Arabnya. Tapi saya lupa juga lagunya, saya nggak begitu konsen untuk lagu ya. Tapi saya suka musik, jadi musik itu halal bagi saya, nggak ada masalah, asal untuk berdakwah ya. Ini Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu yang apa namanya meriwayatkan ini bahwa Iftanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan Ya, atau jaga ya 5 perkara sebelum 5 5 perkara. perkara. Ya 5 perkara itu. Yang pertama apa? Ini untuk mencegah ya, maka jangan berdamai. Jadi kita harus melawan penyakit ini dengan berusaha berikhtiar. Yang pertama adalah syababaka qabla hiramika. Jaga waktu sehatmu atau manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jadi harus tahu ini, jangan nunggu sakit dulu. Belum apa-apa dia sudah list rumah sakit. Jangan, hidup sehatnya. Nomor 2, wasihataka qabla saqamika. Waktu sehatmu jagalah sebelum datang waktu sakitmu. Lalu yang ketiga, wagina qabla fakrika, masa kayamu jaga sebelum datang masa kefakiranmu. Mumpung kaya, ya kayak Bu Dokter ini, mumpung masih mampu, kaya dan menakjubkan, jagalah. Jangan sampai tiba-tiba datang kefakiran baru sadar, oh iya ya uangnya habis untuk apa? Untuk tacap, untuk ini. Siapin. Nomor 4, fafarogaka qabla sughlika, masa luangmu jagalah sebelum datang masa sibukmu. Jadi kebanyakan ini orang sibuk, jamaah ini, orang-orang sibuk, harus sampai ada yang mendengarkan sambil jalan kaki. Saking nggak bisa membagi waktu, jadi ditumpuk-tumpuk. Jaga ya, mumpung masih ada usia, ketika masih ada waktu luang dipakai untuk kebaikan, untuk infak, untuk sedekah, untuk berbuat baik. Yang terakhir adalah hayataka qabla mautika, hidupmu jagalah sebelum datang matimu. Mati itu nggak memberitahu. Tiba-tiba kita seperti pindah alam itu nggak konon ya. Kalau di YouTube itu loh, nggak terasa konon. Tapi menurut saya lebih percaya Rasul ya, sakitnya luar biasa. Tapi di YouTube banyak orang mati itu seperti pindah aja klek gitu. Seperti lari-lari, tahu-tahu tuh ya tetap lari, tapi sebenarnya itu mati gitu, nggak terasa. Ya, ada dokter mengatakan begitu. Orang lagi baca buku, tahu-tahu mati aja gitu. Tapi kita yang tidak mengalami, kita nggak bisa merasakan kan, beda dengan yang mengalami. Tapi kalau dalam buku tentang kematian, oh sakit, meskipun dari kasat mata nggak kelihatan kejut-kejut, tetap sakit.
Rasulullah menceritakan sendiri kan, dia sakit. Seperti diiris-iris dengan pedang, dengan waduh sakit. Tapi dengan modal kita selalu berbuat baik, insya Allah ya kita semua akan mendapatkan keindahan karena kita pasti nggak bisa mencegah kematian ini. Maka dari itu ada yang bilang ke saya itu Saddam Hussein itu udah masuk surga dong, nggak sakit itu. Kenapa? Wong dia waktu digantung baca syahadat. Orang orang apa? Orang mati digantung itu yang dieksekusi konon juga tidak sakit, apalagi ditembak langsung mati soalnya. Oh enggak, tetap sakit. Ya, seperti dicabut-cabut bulumu itu sakit sekali. Saya mengalami berapa banyak orang mati di depan mata, itu memang membutuhkan itu. Ibu saya, bapak saya meninggalnya selalu diakhiri dengan suara cekian di ini, ya apa jakun ya. Konon itulah rasa tersakit manusia ketika mati. Dari kaki dingin sampai di jakun bunyi kuk. Dan rata-rata begitu. Coba nanti kalau Anda meninggal direkam begitu. Buyur Gus. Masya Allah. Nah, semoga meskipun nanti suatu saat kita dijemput malaikat maut, kita hadapi dengan karena saya yakin kali ya orang Islam itu kan dipastikan akhirnya masuk surga meskipun ada sebagian sebelumnya dicuci dulu di neraka. Iya, Jadi iya, kesalahan iya. manusia itu tetap ada. Tapi kita diberi peluang, diberi waktu, diberi kesempatan. Oleh karena itu banyak orang jahat umurnya panjang. Karena Allah Iya. memberikan waktu untuk bertobat dan seterusnya. Kecuali kayak gaya Fir'aun. Kalau malaikat kan sudah mengisi dengan pasir ya, dengan pasir. Ketika di laut, nggak bisa dia, luduk-luduk suaranya. Nah, terakhir lagi, kalau Bapak Ibu langganan Netflix, tontonlah film judulnya Exodus. Ini menceritakan Firaun pindah dari Mesir ke Palestina, bagaimana orang Nasrani, orang Yahudi berkonflik tentang Tuhan Yesus, bagaimana umat terdahulu itu memegang gosip-gosip sampai sekarang, termasuk Palestina itu, yang konon dia disediain tanah di Palestina. Itu namanya kan aneh, belum Iya. Palestina. Film itu bagus sekali, film judulnya Exodus, dan ini film terbaik versi Netflix di dunia, karena memakai properti yang hampir 99% original. Bapak-Ibu Masya sekalian, Allah. semoga kita masih bisa panjang bertemu, bisa masih silaturahim, karena silaturahim itu bisa memperpanjang usia, memperpanjang umur. Kalau orang tidak silaturahim lagi, orang tidak bisa datang lagi, berarti dia mungkin sakit atau meninggal. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bertemu. Kalau perlu grup WA ini dinamain apa gitu grupnya itu, yang grup WA kajian ini bisa membantu kita dalam menjemput kematian nanti. Tetaplah sehat, saya ajak untuk hidup tadi yang 3 tadi, makan minum, tidur, dan kebersihan. 3 ini harus diperhatikan menurut versi Iya. Rasulullah. 3 hal itu harus diperhatikan. Kan dengan 3 itu kalau kita bisa meniru cara Rasulullah, insya Allah kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ustadz Allah. Mustafa jangan kemana-mana dulu karena masih ada pertanyaan-pertanyaan ini yang ingin Jangan susah-susah pertanyaannya. jawab. Ya Ustadz Maria. Ya, kayaknya kita terbuai ya mendengarkan kisah cerita yang sangat inspiratif ini. Ya, karena kita ketika mendengarkan cerita itu bercermin kepada diri kita sendiri gitu. Nah, jadi memang kenapa kemudian ya kalau kita mendengarkan dongeng, kisah-kisah, ini kita bisa terbuai gitu. Sebenarnya sama juga dengan tadi yang kita dengarkan. Cuman kalau ini kan kisahnya adalah kisah nyata ya, dibalur kemudian dengan nilai-nilai. Makanya lebih nyaman itu kalau kita tuh secara natural ya mendengarkan materi-materi itu yang seperti ini gitu. Jadi yang bergerak itu adalah otak kanan kita. Jadi bukan sekedar otak kiri yang berpikir, tapi bagaimana mendengarkan sambil menikmati. Dan bagi yang beraktivitas pun, ya itu tidak menjadi masalah gitu. Jadi bisa menikmati. Jadi alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kisah inspiratif dan sekaligus juga motivasi bagi kita bagaimana kita mencoba untuk meniru pola hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagi umat Islam ya karena contoh kita itu adalah apa?
Nabi Muhammad. Nah, saya kira ini bisa memberikan semangat kepada kita semua. Ya, sungguh sangat luar biasa dan kita diingatkan lagi dengan lagu tadi ya. Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kayaknya kita perlu kolaborasi lagi Ustaz. Saya dulu sering loh mendengarkan ketika waktu masih kita sama-sama aktif ya di Orbit itu kan suka nyanyi bareng gitu ya, berdakwah dengan model seperti ini ya. Ya barangkali ini perlu untuk dikembangkan lagi karena di era sekarang ini hal-hal seperti ini menjadi sebuah tantangan dan sekaligus model model dakwah yang barangkali bisa lebih diminati oleh masyarakat. Oke, kita masih menunggu. Nah, sekarang mungkin dari Dokter Yanti nih. Ya, kalau bicara mengenai herbal, ternyata memang apa yang dialami oleh Ustadz Mustafa ini jelas ini memberikan sebuah penegasan bahwa yang namanya herbal itu ya cukup efektif atau efektif lah untuk mengatasi berbagai penyakit. Dan Allah itu kan memang sudah menyebutkan gitu ya, ketika Allah membuat penyakit, pasti akan ada obatnya. Baik dokter, barangkali ada yang ingin dikomentari juga ya terkait dengan semangat herbal ini untuk teman-teman sehat ya semua yang ada di sini sehingga dari apa yang disampaikan inspirasi yang didapat itu ya bisa lebih menegaskan kembali bahwa yang namanya herbal ini ya merupakan metode penyembuhan yang efektif. Iya, terima kasih nih Ustadz Agus Idwar dan Ya, Ustadz Mustafa. Jadi saya ingin meng-highlight tadi di awal Ustadz Mustafa sampaikan bahwa untuk case yang sifatnya urgent, darurat, ya tangani dulu. Itu sudah betul. Memang seperti itu. Karena ketika kita sedang dalam kondisi darurat, taruhannya itu nyawa dan hitungannya detik. Jadi perlu zat aktif yang langsung menuju ke sasaran. Kalau misalkan tadi namanya hiperglikemia ya Ustadz, saya sampai kaget. 2.500 tuh sepanjang saya belajar kedokteran tuh saya baru dengar ini Ustadz. Pantesan yang dari Amerika ini mau meneliti. Nah itu harus kita masukkan obat untuk menurunkan dengan segera. Ya, karena itu adalah pertolongan pertama. Jadi teman-teman, kesimpulannya sekarang ya, jangan sampai kita menunggu saat-saat darurat. Nah, gunanya ilmu kedokteran pencegahan itu di sini. Sekarang kita yang sehat, yang masih bisa menyimak kajian, ini punya alternatif, punya pilihan. Nah, herbal itu bisa kita gunakan di situ. Meskipun ada obat-obat yang digunakan untuk kondisi darurat dari herbal, seperti epedrin, seperti apalagi ya, ada obat tapi sudah di dalam bentuk yang dibuat modern dan sudah diteliti selama berpuluh-puluh tahun gitu. Memang ada kandungan dari herbal, tapi bukan herbal yang kita olah sendiri. Sehingga teman-teman ikuti kata Ustadz Mustafa tadi bahwa ketika kita bisa mencegah gitu ya, kita bisa gunakan nih buat teman-teman yang sekarang mengeluh asam urat, relate sama ceritanya Ustadz Mustafa sampai aduh Ustadz itu ramuannya apa? Itu herbalnya apa? Saking banyaknya keluhan itu di masyarakat Ustadz Mustafa. Saya kemarin bimbingan sama Prof. Untuk pembimbing disertasi saya, beliau menyampaikan bahwa usia harapan hidup di Yogyakarta ini paling tinggi se-Indonesia. Tapi kenapa ketika kita lakukan riset di beberapa puluh tahun yang lalu, harapan tingginya misalkan usianya di paling tinggi di usia 70 tahun misalkan. Tapi setelah berapa puluh tahun lagi, di riset lagi cuma naik 74 tahun. Padahal penyakit-penyakit seperti kusta, TBC udah sangat berkurang gitu ya, penyakit-penyakit infeksi. Harusnya lebih meningkat lagi dong di zaman sekarang ya, dengan segala macam kemudahan, tapi ternyata cuma meningkat beberapa tahun saja.
Oleh karena itu harus cari tahu kenapa penyebabnya, karena ada penyakit-penyakit metabolik. Seperti apa tadi? Diabetes, asam urat, yang tidak tertangani dengan baik sehingga bisa mengurangi usia harapan hidup kita. Dan terima kasih Ustadz sharing-nya, luar biasa. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya, dan semakin membuat kita semangat untuk meneladani pola hidup sehat Rasulullah SAW. Baik. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan ataupun digambarkan ini ya Rasulullah itu kan memberikan sebuah isyarat-isyarat. Ada hal yang sebenarnya kita itu diberikan kesempatan untuk berpikir. Ini contoh, Ustaz ya. Saya kadang-kala kemudian mencoba untuk merenung. Kenapa kok diajarkan kita itu sunnahnya melakukan 3 olahraga. Yang pertama itu adalah eh, berkuda, memanah, dan berenang. Nah, kalau berkuda memanah, relate banget dengan kondisi Nabi pada saat itu. Ya, di sana perlu kuda untuk sebagai transportasi, kemudian memanah ya untuk perang dan juga untuk sebagai sarana untuk apa namanya berburu. Tapi kenapa berenang gitu? Padahal di sana nggak ada kolam renang, laut juga jauh. Paling ada oase, oase itu berenangnya paling timbul tenggelam. Kita kan diberikan keleluasaan untuk berpikir, ya kemerdekaan dan maka apalah takkilun gitu ya. Nah, kemudian Ya, saya ya. merenung. Oh, ternyata ada hikmahnya. Yang pertama, berkuda. Berkuda itu adalah simbol daripada kecepatan. Horsepower, kalau mobil kan begitu. Segede-gedenya mobil tetap aja ditanya berapa tenaga kuda, nggak pernah berapa tenaga gajah itu nggak ada. Kemudian yang kedua adalah memanah. Memanah itu adalah ketepatan, accuracy. Yang pertama speed, yang kedua accuracy. Yang ketiga berenang. Ternyata berenang ini adalah endurance, ketahanan. Karena lebih capek berenang daripada berlari. 1 kilometer kalau kita lari bisa berhenti. Tapi kalau berenang 1 kilometer, capek nggak bisa berhenti di tengah. Mati kita. Nah artinya adalah kita harus memiliki 3 karakter ini. Yang pertama cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua tepat. Dan yang ketiga adalah memiliki ketahanan. Disinilah kenapa kemudian kita dimintakan untuk menjaga fisik. Agar kita apa? Agar kita tidak mudah sakit. Anak yang cerdas, ya oke, dia dalam menjalankan ujian cepat, tepat. Tapi kalau sakit-sakitan, bersaingnya juga susah ini. Makanya kenapa kemudian ketika orang ya mengamalkan 3 amalan melalui contohnya adalah olahraga ini, maka dia memiliki peluang untuk mampu bersaing dalam kehidupan. Nah, seperti itu kira-kira. Dan saya pikir ya inilah kenapa kemudian kita pun sama Rasulullah boleh memanipulasi kesehatan. Jadi kalau orang itu jangan memperlihatkan kondisi kita itu terpuruk gitu. Asal di depan orang tuh kita memperlihatkan kita sakit. Kalau perlu di depan orang kita menyembunyikan penyakit kita. Ya seperti Rasulullah dulu kan ketika bagaimana melakukan sa'i ketika di ada tempatnya kita tahu kan sa'i itu ada satu tempat tiang dengan tiang yang lain. Nah, ketika zamannya Rasulullah pada saat itu, di situ orang-orang pada ngintip gitu. Makanya kemudian kenapa pada saat di lokasi itu ya disunahkan untuk berlari, untuk memperlihatkan, wah ini loh orang-orang Islam itu kuat-kuat. Nah, jadi bahwa kuat itu adalah sesuatu yang kita upayakan dan bahkan didorong oleh Rasulullah dan kita juga jangan mengumbar ya penyakit kita artinya gini loh mengeluh di depan orang. Nah, ini yang dihindari ya tampakkan nasihat karena orang juga akan malas gitu kalau seandainya bekerja sama, berbisnis dengan orang yang sakit-sakitan gitu ya Ustaz ya. Baik, nah tadi ada yang nanya juga, ini gimana kalau seandainya kita itu sudah berikhtiar, kemudian tetap penyakitnya ada. Sebenarnya gini ya, ada satu hal yang perlu kita sama-sama hayati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya hidup dan mati kita itu adalah sebagai ujian. Ya jadi ujung-ujungnya tetap kita menganggap bahwa apa yang terjadi ini adalah yang terbaik. Dan itu adalah ujian dari Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita kan tahu sendiri ya betapa kita memiliki contoh ya seorang nabi ya yang sakit-sakitan bahkan istrinya kemudian juga meninggalkan dia ya sampai beliau itu benar-benar agak malu untuk minta sehat sama sama Allah gitu ya. Nah, tapi
Kemudian, ya ini menjadi sebuah ujian ya. Ternyata Allah memang menguji dan akhirnya Allah sembuhkan juga. Nah, makanya kenapa kemudian ketika kita sakit, jangan kemudian kita lebih banyak mengeluh. Nah, belajarlah dari Nabi Ayub ya dengan kesabarannya, ya tapi tetap dengan ikhtiarnya. Ikhtiar yang pertama itu apa? Ikhtiar yang pertama itu adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ini persoalannya. Terkadang ketika kita sakit, yang muncul adalah sifat kita itu yang menganggap kok Allah gini ya, kok Allah rasanya nggak adil nih, kok Allah kayaknya membuat saya sakit gini ya. Justru ketika kita berada pada kondisi yang seperti itu, Allah menginginkan kita untuk apa? Untuk selalu dekat dengannya. Ya, Ada ini yang ini Ustadz yang bertanya, nih mungkin saya bisa jawab ini. ya Penderita silakan. kanker dilarang minum susu. Nah, itu kadang larangan itu madhabnya siapa ini? Kadang-kadang begitu juga, dia mengikuti siapa gitu. Kalau saya nggak juga ya, nggak ngelarang gitu ya, tergantung case. Jadi tergantung dari case-nya masing-masing gitu ya. Dan nggak bisa digeneralisir gitu. Memang ada patokan-patokan seperti mengurangi gula gitu. Nah, itu mungkin saya bisa melengkapi sedikit ya Ustadz. Memang minuman manis itu jahat banget sih, ya, jahat banget. Dan kita tidak menyadari bahwa itu sebetulnya racun. Jadi manis tapi racun gitu kan. Padahal yang pahit itu justru obatnya diabetes sebetulnya Ustadz. Ya Hmm, pahit-pahit. Jadi memang nggak tahu ya filosofinya seperti itu. Jadi obatnya kencing manis itu justru banyak yang pahit. Dari apa contohnya? ya. Contohnya pare. Pare itu obat diabetes, Ustadz. Sambiloto, pahit juga. Oh iya, Mas Sambiloto ya. Iya. Kemudian ada juga batang brotowali. Pahit juga, Botol Ustadz. ya. Iya. Itu dikenal pahitnya. Ya, jadi ternyata lawannya manis itu pahit. Nah, teman-teman jangan terlena sama minuman manis. Tadi kita berkaca dari ceritanya Ustadz Mustafa. Minum minuman kayaknya seneng ya dibawain oleh-oleh. Ada Fanta merah, ada soda, ada teh manis botol. Dan ternyata itu malah meracuni tubuh yang akhirnya jadi harus rawat inap 10 hari. Hal itu terjadi karena tubuh sudah kehilangan untuk bisa meregulasi gula darah. Jadi lonjakan kadar gula darahnya tinggi dan insulinnya sudah kerepotan untuk meregulasi, mengatur bagaimana gula ini masuk nih, otot nih, biar bisa bertenaga nih, ke otak nih, biar bisa mikir. Itu udah kacau. Pengaturan Ya. seperti itu karena si insulinnya udah cuek bebek. Nah, Hmm. teman-teman bisa mulai mengurangi asupan gula harian. Dari mulai apa? Cut minuman manis. Memang godaannya luar biasa, Ustadz. Saya semalam mampir ke mall gitu ya. Aduh, kayaknya minum kopi karamel latte enak gitu ya. Ya udah akhirnya beli. Tapi tenang, teman-teman. Teman-teman punya jatah kayak token harian gitu ya. Satu hari itu maksimal 40 gram konsumsi gula setara dengan 4 sendok makan. Jadi kalau minuman manis mungkin ya bisa dua lah dalam sehari ya, atau sekitar 3 cangkir, 2 cangkir kopi gitu. Jangan melebihi batas harian. Kalau mau tetap sehat. Jadi sehat sebelum sakit. Jadi sehat sebelum terancam menderita gula darah tinggi gitu. Atau teman-teman bisa mengkat sugarnya, mengganti minuman manis, mengganti gula dengan pemanis alami dari herba. Contohnya yang saya tahu ya, yang saya gunakan itu Stevia stevia, ekstrak dari herbal daun stevia rububiana. Teman-teman bisa gunakan itu sebagai alternatif karena ada Ustadz yang dia tidak bisa meninggalkan rasa manis. Jadi karena Ya. lidah kita terbiasa. Tapi nanti teman-teman bisa beralih ya. Ketika sudah mulai mengurangi, kebutuhan untuk rasa manis itu mulai berkurang. Jadi, oh, saya sudah nggak terlalu yang pengen manis banget. Bahkan sampai yang biasa minum kopi pahit itu biasa. Berarti selamat, Anda sudah bisa menolong diri Anda agar tidak terancam kena diabetes. Gitu Ustadz tips dari saya. Ya, silakan Barakah Ustaz Mustafa ya. Ini menjelang Ya, akhir dari perbincangan kita. Mungkin ada poin-poin penting yang ingin baik. disampaikan Tadi ada pertanyaan untuk yang kita. sangat penting juga. Gimana kalau saya sudah ikhtiar tapi tetap nggak sembuh? Gitu. Ya, Islam itu baik banget. Jadi eh, ketika seseorang sudah ikhtiar, tetap sakit, tetap meninggal, atau setidaknya tidak meninggal tapi tetap sakit, Rasulullah itu memberi jaminan bahwa
orang sakit itu akan diampuni dosa-dosanya. Jadi dengan sakit itu, dosanya itu digugurkan. Seperti kalau dalam hadis lain seperti pohon yang rontok daunnya. Pohon sendiri itu ngerontokin nggak bisa, tapi Allah rontokin. Jadi kalau pohon apa namanya dipakai sebagai analogi benar. Orang yang nggak sakit itu untuk mengurangi dosa-dosanya, misalnya dia wajib sholat berapa kali seminggu, berapa rakaat antara yang pasti antara sholat satu sholat lainnya, maka perbuatan dosa di antara waktu sholat itu dibebaskan. Tapi kalau orang sakit itu jadi ringan. Sakitnya tadi diganti oleh Allah sebagai pencuci darahnya. Jadi memang rasanya pahit, tapi Allah yang terbaik. Karena dalam hadis itu disebutkan begini, apa yang dilakukan oleh umat, ya, apa begitu bahasanya, perkara seorang mukmin sangat mengagumkan. Segala apa yang terjadi itu yang terbaik untuknya. Yang sudah berikhtiar tadi, cari obat, cari jamu, cari kalau dukun enggak ya, tetap sakit. Itu sudah terbaik. Yang penting adalah ikhtiarnya. Jadi tidak pasrah, tetap melawan penyakit, tidak berdamai dengan penyakit. Karena kita dikasih otak. Kalau kucing, kambing sakit, ya harus bantu manusia. Kalau sendirinya nggak bisa. Kadang padahal kucing sekarang itu atau anjing zaman sekarang itu kalau lahiran minta ditemani sama bosnya, sama babunya. Tidak bisa sendirian dia. Jadi manusia harus bersyukur. Dalam kondisi sakit bersyukur, Ya, dalam kondisi sehat bersyukur, dalam kondisi kaya bersyukur, miskin bersyukur. Karena itu yang kita terima hari ini ada yang terbaik. Ini menurut hadis tadi ya. Apa yang dilakukan orang mukmin itu hasilnya ya yang terbaik sesuai dengan kadarnya. Kayak Masya gitu. Allah, luar biasa kita mendapatkan inspirasi ya bahwa apapun kondisinya kita itu bersyukur. Memang bersabar dengan syukur itu tidak boleh dipisah ini. Kalau dipisah bahaya. Kenapa orang kaya itu cenderung emosional, cepat tersinggung? Karena orang kaya itu kan dianggap kenikmatan. Dan nikmat itu harus banyak-banyak bersyukur. Makanya orang kaya itu lebih banyak stok syukurnya daripada stok sabarnya. Makanya cepat tersinggung, ya karena nggak punya stok sabarnya. Nah, ketika orang miskin, kebanyakan stok syukurnya, stok sabarnya kurang syukur, makanya tidak pernah kemudian meningkat. Padahal kan Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Nah, sedangkan orang miskin sabar melulu, kurang rasa syukurnya. Nah, akibatnya ya tidak mendapatkan peningkatan dalam kehidupannya. Jadi, seperti yang Ustadz Mustafa tadi sampaikan bahwa syukur dan sabar itu bagaikan dua mata uang yang bersebelahan dan tidak bisa dipisah. Ini Ya, saya bacakan satu WA yang ini sebenarnya terkait dengan kasus ambruknya pesantren di Sidoarjo ini. ya silakan. Ini sudah terjadi 3 minggu lalu ya WA ini. Saya jelaskan, saya ketemuan. Mereka baru memahami. Kenapa para ulama itu mobilnya bagus-bagus, mewah-mewah? Apa mereka korupsi, Ustaz? Ini pertanyaannya. Ya, Saya jelaskan begini. Kasus ini maksudnya saya harus memberi pemahaman kepada orang seperti ini supaya mereka tidak jadi fitnah ya. Kalau saya terbalik pikirannya, jamaahnya saja mobilnya bagus-bagus. Ini dari awal mobilnya bagus-bagus. Mosok ulamanya pakai mobil katakanlah mobil recehan yang dia mudah rusak. Justru harus kita balik untuk kegiatan aktivitas ulama-ulama, pemilik pondok, pemilik sekolah muslim besar, dia harus didukung oleh fasilitas yang kuat. Salah satu konsekuensi fasilitas kuat itu adalah mahal. Salah ya, satu konsekuensi mahal itu adalah mewah. Saya udah banyak teman saya, para ulama besar-besar itu mulai 2-3 tahun lalu itu harus berusaha untuk memberi tunggangan istilahnya ya. Kalau zaman Rasul itu tunggangan. Sekarang mobil yang lebar, yang kuat, yang mewah justru itu karena supaya tidak membuat dia sakit ketika perjalanan. ya. Supaya dalam satu perjalanan dia bisa simultan melakukan apa, membawa apa. Jadi nggak pakai rombongan. Satu mobil cukup, tapi kuat. Memang harganya mahal. Jadi harus dipahami. Ulama di Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo itu tiba-tiba ditemukan mobil Mercy. Pada dibully, pada dimarahin. Ini berarti korupsi nih. Gedungnya aja nggak kuat, kok sekarang mobilnya mewah. Ya Anda nggak tahu cerita perjalanannya. Hanya tahu kejadian di akhirnya. Itu selama ini beliau sudah pakai mobil kayak gitu nggak ada masalah. Gara-gara gedungnya ambruk, ini qadarullah ya. Ya. Kemudian dibully, dimarahin, dijelek-jelekin. Dan itu saya lawan, nggak boleh begitu. Banyak ulama-ulama di organisasi besar, pondok besar, itu meninggal, mohon maaf ya, sakit meninggal. Karena dia tidak punya apa-apa. Sudah tidak kaya, dia juga tidak ditopang dengan kuda yang kuat, mobil yang bagus. Akhirnya Pak meninggal. Waktu meninggal, dalam kondisi tidak punya apa-apa. Dan kalau saya sebut nama organisasi ini, ya malu kita. Maksud sih organisasi yang kaya itu. Maksud meninggal nggak punya rumah, ya memang tidak digaji. Itu maksud saya. Jadi kita harus memberitahu bahwa
ulama-ulama, guru ngaji, ya. Kalau perlu seperti Ustadz Agus ini harus dibantu dengan kendaraan yang puas supaya nggak mudah sakit. Kira-kira gitulah. Masya Allah, Nah, Masya kalau Allah. Mas Agus lewat di Menteng Raya 62 itu banyak Camry, banyak apa Alphard terbaru untuk menopang kegiatan para pimpinannya supaya nggak sakit. Itu terjemahnya. Kira-kira gitu. Ya, ya, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, Alhamdulillah ya, kita sekarang sudah berada sampai di penghujung dan sesaat lagi kita akan bersama-sama berpisah dan untuk melakukan kegiatan. Mari di ujung akhir kesempatan pertemuan kita ini selalu kita tutup dengan sebuah perenungan, selalu kita tutup dengan sebuah harapan, dan kita tutup juga dengan sebuah permintaan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia ini adalah pendosa, dan sebaik-baiknya pendosa itu adalah mereka yang bertaubat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata at-tawabun. Baik, mari sama-sama kita awali ya untuk kita ya beristighfar, sampaikan dengan penuh hati supaya apa yang ada di dalam diri kita ini pagi ini Allah rontokkan dosa-dosa yang seringkali kita lakukan berkali-kali dan bahkan kita sadar kalau itu salah, tapi yang namanya manusia seringkali mengulangi, mengulangi dan mengulangi lagi. Dan bahkan dalam satu hadis, saking sayangnya Allah kepada kita, ya, maka rahmat Allah itu selalu lebih besar. Ampunan Allah selalu lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ini bukan berarti bahwa kita itu bisa seenaknya berbuat salah, tetapi adalah sebuah pengharapan bahwa tidak ada di dalam diri kita itu kata putus asa. Ya, wala tayasu mirohillah. Janganlah engkau itu berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena mungkin pada suatu saat kita mengalami sebuah peristiwa yang membuat diri kita terpuruk, membuat diri kita jauh, sampai kita bertanya, mata nasrullah, sebagaimana dulu sahabat pernah bertanya, di mana Allah? Di mana Allah? Kita jawab bahwa Allah itu dekat, dan bahkan lebih dekat daripada urat kita. Di sanalah kemudian kita bisa merasakan. Ketika kita mengalami satu hal, yuk kembali kepada Allah. Kita ingat kembali bahwa Allah tidak pernah pergi dari kita. Kita kadangkala yang menjauh dari Allah. Dia selalu berprasangka terbaik. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, di pagi yang indah ini, kami bermunajat, memohon ampunan atas segala dosa yang kami lakukan. Setiap saat kami memohon ampun, ya Allah, karena kami sadar bahwa setiap saat pula kami melakukan kesalahan. Kepada siapa lagi kami memohon untuk bisa diampuni selain kepada Engkau, ya Allah. Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha penjaga, Engkau yang maha pemberi rahmat kepada kami semua yang ada di tempat ini. Kalau kami menoleh ke belakang, ya Allah, betapa diri ini malu atas dosa-dosa yang pernah diri ini lakukan, ya Allah. Karena melakukan dosa itu bagaikan menancapkan paku di dinding, kemudian ketika paku itu tercabut masih ada bekas yang ada di sana, dan dosa itu masih terasa di hati ini, ya Allah. Masih terbayang dalam benak ini, ya Allah. Malu diri ini rasanya. Engkaulah yang menutupi aib ini. Engkaulah yang menjaga diri ini, ya Allah. Kalau kau buka semuanya, apa artinya diri ini? Ya Allah. Diri ini masih merasa malu di hadapan manusia, ya Allah. Karena memang kadangkala hukum yang terjadi di antara manusia lebih menghakimi daripada Engkau, ya Allah. Oleh karena itu kami mohon ampun kepada Engkau, dan tutuplah aib-aib ini, ya Allah, serapat-rapatnya. Sambil diri ini senantiasa untuk meminta ampun kepada Engkau, ya Allah. Ampunilah
diri ini atas segala kesalahan yang pernah diri ini lakukan. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga ampunilah dosa-dosa daripada orang tua kami, ya Allah, yang telah berjasa kepada kami, ya Allah, tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana orang tua berjuang, seorang ayah yang berjuang dari pagi pergi ke laut, pulang, ya Allah. Bahkan ketika diri ini masih tertidur, ayah sudah pergi dan pulang ketika diri ini sudah tertidur. Ayah tidak pernah, ya Allah, mengeluh sedikit pun. Ketika diri ini butuh sesuatu, Allah selalu bilang, siap, nak. Ayah akan memberikan yang terbaik kepada engkau, nak. Padahal mungkin pada saat itu ayahmu sedang bingung dari mana dia mendapatkan uang. Tapi dia tidak pernah dia itu kemudian menampakkan wajah keluhan kepadamu. Ini adalah sosok yang sangat luar biasa di samping ibu yang memang juga sangat menjadi sosok yang penting dalam kehidupan kita. Karena ibu adalah manusia yang paling berjasa. Dan ayah adalah manusia yang banyak memberikan pelajaran terbaik buat kita. Kita berdoa, memohon agar Allah memberikan yang terbaik. Bagi yang sudah tiada, Allah anugerahkan. Dan bagi yang masih ada, Allah berikan kesehatan. Amin. Rabbik firlana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbawna sigar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban